Karena pengertian sekolah itu kan tidak hanya di lembaga, gitu ya. lembaga formal, tapi non formal. Makanya kita menyiasat itu bagi seorang mukmin, sekolah itu bukan modal madul, tapi modal hayat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada iklan lewat kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik masih semangat ini walaupun kurang 50% lah ya. Nggak masalah. Yang saya hormati para sehat, para pembina ini dari IKADI yang luar biasa, mohon izin saya ini ada Pak Deden juga, namanya agak sama. Oh ya, Dede ya, ini kalau malam. Saya ada beberapa komunitas, salah satunya di Kubur Indonesia, Pusat Pemberdayaan Remaja Indonesia. Kalau di saya juga macam belang, biasanya saya ada jemput jodohmu. Nah, biasanya yang belangin orang kebetulan. Kalau di Ayah sebenarnya saya di komunitas saya itu bagian, ada komunitas saya pusat. Saya mendirikan sebuah komunitas namanya Rupiah. Biasanya pelatihan buat pasangan-pasangan gitu ya. Bersama kayaknya saya sering isi di pesawat kayaknya Supriyono. Nah, bersama dia kita mendirikan Rupiah namanya, Rumah Pintar Ayah. Nah, di komunitas keayahan. Sebenarnya pengen belajar terus jadi ayah yang baik, karena kita semua namanya ayah kan juga harus jadi inspirasi buat anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini masih bertahan dengan suasana yang cukup luar biasa suhunya, sampai saya juga hitam-hitam lagi. Gitu ya, kita lanjut. Hari ini kita sampai jam 5 ya Pak? Ya. Belum tidur siang tadi ya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, ini ada yang perlu didiskusi nggak tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan di sesi awal? Ya, bekalnya sebenarnya bekalnya banyak, tapi kan bekal utama itu sebenarnya yang terbaik yang ada yang nempel pada diri kita. Itulah bekal terbaik. Dimanapun kita berada, kalau seluruh potensi yang ada pada diri kita ini kita kembangin, insya Allah aman. Adapun yang lain itu cuma fasilitas. Gedung, fasilitas, kendaraan, fasilitas. Yang repot itu kalau ini yang ada di tubuh kita ini mengalami kurangan. Saya bulan Juli udah lama nggak main futsal, main mini soccer, ini gurunya ini. Saya cedera lutut, kerasa bener yang biasa olahraga, nggak olahraga gitu kan. Nah itu ketika yang ada potensi terbesar kita itu nggak diolah, maka biasanya kita akan mengalami banyak gangguan. Alhamdulillah sudah agak mending. Nah gitu. Kita punya potensi. Selamat datang ke barang saya. Ini jadi aja. Maka tadi yang kita sampaikan di awal itu adalah mengisi bekal yang ada dalam diri kita. Apa? Potensi fisik kita. Maka pada dai fisiknya harus kuat. Yang kedua, ini potensi yang lebih besar lagi naik. Apa? Potensi pikiran kita, pengetahuan, nanti masuk ke wawasan, dan lebih naik lagi sebenarnya potensi apa? Potensi keimanan. Di mana contohnya potensi keimanan? Mohon maaf kalau sekarang masih peristiwa Palestina masih luar biasa hangatnya di dunia ini. Coba kebayang, adik-adik tahu nggak? Adik-adiknya saya tanya adik-adik, tahu Syekh Ahmad Yasin nggak? Belum tahu ya? Nanti di googling di YouTube ya. Googling mah di Google ya. Cari di googling Syekh Ahmad Yasin, namanya Ahmad Yasin. Bayangin di penjara 20-an tahun sampai dia lumpuh. Lumpuh itu juga masih ditakutin Yahudi. Ninggalnya di mana Syekh Ahmad Yasin? Dibom sama dengan Yahya Sinwar, dibom dan seterusnya. Bayangin orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena keimanannya kuat mampu memberikan energi kepada anak-anak muda pada pejuang Palestina. Nah gitu. Makanya itu juga harus kita. Kalau ini bisa kita seimbangin, wah luar biasa. Ini dai kesawaran ini bisa jadi dai dunia akhirat. Makanya materinya sebenarnya nggak perlu lagi dai inspiratif, karena dai itu dunia, hanya akhirat. Dia inspiratif. Dai itu adalah yang dunia akhiratnya dia perlu inspirasi, ya kan? Karena nggak usah bilang kalau ketika kita kalau biasanya para aktivis dakwah itu kalau bahasa Lampungnya nahnu du'at qabla kulli syai'.
Gitu ya. Kami ini dai, kami ini penyeru kebaikan sebelum segala sesuatu. Kalau itu semua kita pegang luar biasa. Saya ini guru, ya, profesi, tapi saya dai sesungguhnya. Saya ini seorang petani, tapi sesungguhnya saya sebenarnya sebagai seorang dai. Wah, keren bener. Apalagi ini masuk ke dunia anak-anak. Mohon maaf, di beberapa sekolah termasuk bukan sekolahan saya, ada yang hamala yuhamilu, membawa sesuatu kan, ada pergaulan yang luar biasa, narkoba, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah, memang sejak dulu ada kejadian, tapi kan sekarang lebih masif lagi dari sisi itu. Maka tugas adik-adik ini lebih berat, termasuk tugas para dai itu lebih berat. Itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke menjadi dai inspiratif ini. Coba ini Ustaz, kalau saya panggil kakak aja. Nggak ada suara saya. Oh, ini belum mau. Oke, kita lanjut ya. Nggak apa-apa lah, filmnya nanti ada di dalam. Kita lanjut. Ada yang menarik dari para ulama, para kiai yang punya pesantren zaman dulu. Ada yang pernah pesantren ya? Saya termasuk yang dilarang dulu waktu kecil mau pesantren oleh orang tua saya. Oleh almarhumah ibu saya dibilang pesantren itu identik dengan jorok, ya kan? Biasanya kalau nggak skabies itu budikan. Akhirnya ibu saya waktu saya pengen banget SMP, SMA itu pengen masuk pesantren. Dilarang ibu saya udah. Kenapa? Di benak apa namanya ibu saya dulu itu almarhumah itu pesantren jorok dulu. Akhirnya apa? Nggak boleh masuk pesantren. Nah gitu. Nah Bapak Ibu, kita bayangin orang zaman dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, kiai-kiai sekarang pondok yang santrinya sampai ribuan itu kan begitu dicintai santrinya. Kenapa? Menginspirasi. Ada yang lain Bapak Ibu? Menginspirasi. Punya karisma. Apalagi Bapak Ibu? Alim, ya, punya ilmu yang cukup banyak. Dan lagi ada baca sejarah seneng. Datang ke rumah saya kasih apa namanya cerita tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Main ya, gratis, pulang bayar. Apa yang membuat kiai zaman dulu itu sangat dicintai oleh para santrinya? Karomah. Mantap benar. Mantap karomahnya. Apa lagi? Yang lain? Cinta. I love you no smoking. Ya kan? Coba luar biasanya para kiai sekarang. Mohon maaf, ini ada yang guru nggak? Mohon maaf, yang guru angkat kaki dari sini. Guru, ada yang guru satu. Oh banyak guru ya. Oh rata-rata guru. Waduh, saya ini menggarami air laut ini. Mohon maaf saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya. Betapa guru saat ini itu agak sedih ya. Marah kita ditegur, membiarkan juga kita ditegur, ya kan? Ngasih nilai di bawah standar dimarah, ya kan? Terlalu besar membahayakan anaknya, ya? Gimana gitu kan? Enggak. Wah, guru enggak, bahkan kasus terakhir guru di di Konawe ya. Kasus dikriminalisasi bahasa Lampung itu. Supriyani. Kan luar biasa tuh. Nah, kita berkaca lagi kembali ke zaman dulu, apa yang bisa kenapa para kiai dulu, para ulama, para guru kita begitu dicintai oleh para santrinya, bahkan mohon maaf, ya kan? Ya kan kalau zaman dulu itu kiai minta misalnya ada bapak yang punya anaknya gitu, bahkan senang banget, nggak apa-apa jadi istri kedua ketiga gitu kan. Daripada saatnya jangan fokus di situ ya. Maksud saya saking hormatnya terhadap kiainya, bukan kiainya yang cabul ya. Nah apa yang membuat mereka begitu dicintai? Tadi udah banyak banget ya.
Udah banyak banget. Ada yang karoma, keberkahannya, ada karismatik dan seterusnya, ada ilmunya, inspirasinya. Tapi ada satu yang luar biasa yang bisa kita ambil adalah totalitas. Totalitas. Coba lihat apa yang dilakukan para kiai kita dulu. Makan dikasih santrinya, benar nggak? Bahkan banyak orang yang tidak mampu datang ke kiainya asal anaknya mau belajar, Pak. Bahkan diserahin orang tuanya, nyerahin totalitas. Apa kata orang tua kita dulu? Tolong itu kalau nakal ya Pak itu, ya terserah maunya kiai, saya serahin. Luar biasa. Udah beres SPP kan mereka? Memang ada yang ngasih ini ucapan terima kasih terhadap kiai. Satu, makannya aja dikasih. Kemudian yang kedua apa? Ilmunya nggak pernah sayang kiai itu. Sampai apa? Kalau kita baca sejarahnya itu, para santri dulu itu kalau sudah selesai dengan satu guru, disuruh berguru ke tempat lain. Ada sekolah kita yang ikhlas gitu? Ada? Pada dia ikhlas? Muridnya kelas 4 udah menyelesaikan seluruh pelajaran, 2 tahun nggak beres PP. Ya kan? Bisa dibayangin kayak itu Bapak Ibu. Kenapa kita harus nahan? Mohon maaf ya kalau ada orang ini nanti saya dipanggil menteri lagi. Kenapa kita harus tahan 6 tahun kalau dia bisa menyelesaikan 3 tahun misalnya begitu kan kemampuannya? Kenapa kita harus tahan seperti itu? Itu. Nah makanya kiai zaman dulu sudah selesai. Yang lebih hebat apa lagi coba Bapak Ibu? Tadi ilmu dari makannya dikasih, ilmunya diberikan. Apa lagi Bapak Ibu? Jodohnya dicariin dengan kiai, orang tuanya malu. Coba lihat di film-film itu, ya kan? Filmnya itu ada, nggak usah baca bukunya. Film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, gimana santrinya dijodohin. Nerima orang tuanya, ikhlas. Apa bahasanya? Bahasa Lampungnya? Terima kiai. Pokoknya kalau pilihan kiai itu pilihan kiainya, nggak mungkin milih santrinya yang tidak terbaik. Terus apa lagi setelah itu? Setelah dijodohin apa lagi? Apa itu? Dikasih kerjaan. Apa kerjaannya? Dibuatin pondok. Gimana tidak totalitas para santrinya membela? Itu yang harus. Oh, pelajarannya kan apa di situ? Totalitas. Berarti apa? Dai juga harus totalitas. Kenapa? Karena itulah yang jadi inspirasi. Kata pertama yang harus kita pegang ketika kita menjadi inspirasi adalah totalitas. Cukup Bapak Ibu? Bisa dipahami kan? Nah, alhamdulillah. Cukup pasal ini. Ya kan? Waduh, udah saya pegang dari mana ya? Nah itu totalitas. Dimanapun kita berada, kalau kita totalitas luar biasa. Mohon maaf anak-anak kita yang hafal, coba cek di SDIT paling banyak berapa juz? 5 juz. 5 juz itu udah kelas berapa? 6 ya. Kelas 6 alhamdulillah setiap tahunnya dia bisa 1 juz. Itu kalau mau totalitas lagi bisa itu. Luar biasa. Tapi harus didukung tuh. Yayasannya mendukung, ya kan? Gurunya mendukung, yayasannya dengan memberikan kesejahteraan terhadap gurunya totalitas mengelola itu, orang tuanya mendukung, gizinya di. Oh, saya yakin dari pesawaran muncul tuh generasi dari Asmaul Husna 99 nama kan? Iya. 99 kelas. Ini berapa hektar kita beli semua nanti? 99 hektar lah. 1 hektar 1 kelas. Nah, totalitas. Nah kan perlu juga termasuk juga IKADI melakukan segala sesuatunya dengan totalitas. Penting. Itu yang pertama, gitu ya, totalitas. Lanjut. Lanjut aja. Gitu. Saya tanya anak-anak yang muda lah, yang usianya 15 siapa? Nggak ada. 16.
16. Ada yang sanggup jawab ini nggak? 7 pertanyaan tuh. Sama? Ya? Yang menemani langsung, ya? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Oke, betul. Abu Bakar itu siapanya Nabi secara ikatan kekeluargaan? Ya sahabat, semua sahabat itu. Sahabat. Ikatan kekeluargaannya apa? Hah? Apa? Mertua itu yang di bawah kita ya? Anak kita itu mertua. Apa menantu itu ya? Mertua ya? Mertua. Oke, pertanyaan kedua. Yang setan takut ketika berpapasan dengannya. Oh, kalau anak-anak muda cerdas-cerdas ini. Ada yang anak laki seumurannya? Iya, nggak apa-apa, ditahan dulu kan. Gitu. Umar siapanya Nabi dengan ikatan kekeluargaan? Hah? Apa ya? Ya saya juga nanya justru, jangan nanya balik ke saya. Ayo, yang anak muda nih. Hah? Umar. Mertua. Oke, ketiga. Sahabat sekaligus menantu Nabi yang bergelar Zunurain. Zunurain, buah sayap. Utsman. Siapa? Utsman bin Titan. Bukan. Utsman bin Affan. Ya, dia siapanya secara kekeluargaan? Menantu Nabi. Masya Allah. Jadi Nabi itu sejak dulu nepotisme. Ya kan? Tapi lihat dulu. Ya, terus sahabat sekaligus sepupu Nabi yang bergelar Babul Ilmi, gelar beliau banyak, termasuk salah satunya Babul Ilmi. Apa artinya Babul Ilmi? Bab, ya, BAB. Babul artinya pintu, pintunya itu siapa namanya? Ali. Siapanya Nabi? Sepupu. Sekaligus. Tuh, makanya hati-hati dengan sepupu ya. Jangan sampai sepipi. Muazzin daerah Rasulullah SAW. Bilal tuh hebat tuh. Kemudian apa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak. Oh, di bawahnya masih Aisyah, masih di bawahnya. Siapa? Abu Hurairah. Oh, nih 7 nih. Nah ini kalau kamar mencari jodoh kayak gini. Sahabat Nabi Muhammad yang masih muda, tampan, bangsawan yang rela meninggalkan bajunya jadi dipakein, makan dari disiapin, ya, dan kemewahan hidupnya dari ibadah. Ia menjadi duta pertama umat Islam, membuka dakwah. Di akhirnya dia kainnya jadi tarik ke atas, kakinya kelihatan waktu dia meninggal, tarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Dulu kekayaannya luar biasa, minyak wangi aja. Kalau dalam bahasa apa namanya sejarahnya itu sekian kilometer katanya kecium baunya. Nggak tahu minyak wanginya apa kalian? Nggak haru kayaknya yang mahal. Siapa? Musa bin Umair. Kayaknya Ustazah Hibur Agama. Itu Musa bin Umair. Coba. Ini menginspirasi kan? Mereka pasti totalitas dalam perjuangan. Yang kedua apa yang membuat mereka menjadi inspirasi dalam kehidupan kita? Dekat dengan Rasul. Dekat dengan Rasul, yes. Tapi kata Rasul pernah, aku rindu dengan teman-temanku. Kata sahabatnya, lah bukankah kami ini teman-temanmu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Adapun teman-temanku adalah mereka yang cinta terhadap Islam, berjuang untuk Islam. Mereka tidak berjumpa denganku, tapi mereka mencintaiku. Itu termasuk, insya Allah termasuk di dalamnya adalah. Nah, apa yang bisa membuat mereka ini menjadi inspirasi? Abu Bakar, saya tanya kelebihannya apa Abu Bakar? Kejujuran. Kejujuran, ya. Semua sahabat insya Allah jujur. Bukan insya Allah, jujur semua sahabat.
pengorbanan. Apa? Kan ada buku 60 karakteristik sahabat. Punya karakter kan? Gitu. Karakternya Abu Bakar apa? Lembut, setia. Jangan kayak kita sekarang, setia tikungan, setia provinsi. Ya kan? Abu Bakar kelemah lembutannya. Pernah Abu Bakar nyangkal apa yang disampaikan Rasul tentang? Enggak kan? Sampai dia Isra Mi'raj aja kata Rasul, siapa yang bilang? Waktu Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Lahab, ya kan? Ngomong, oh Muhammad udah gila katanya kan? Masa saat dalam sehari semalam dari apa? Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, gila nggak? Kalau pikiran manusia nggak? Saya orang sains, ya. SLI sangat sedikit ilmunya tadi. Kalau pakai kecepatan apa tuh yang segitu kan? Nggak kebayang. 2 hari aja nggak keempat tuh. Mekah apa namanya ke Palestina, dari Madinah ke Palestina. Apalagi sampai ke langit, gila nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Siapa yang ngomong? Muhammad. Ada nggak? Kalau dia ngomong lebih dari itu saya pasti percaya. Makanya dia gelari As-Siddiq. Tapi di balik kelemah lembutannya bisa tegas Abu Bakar? Kapan dia tegas? Ketika jadi kata Umar apa yang nggak mau bayar zakat? Perang. Bukan kata Umar, biarin aja kan dia Umar yang gitu dulu, zaman dulu tegas. Waktu Abu Bakar, ya kan? Kasihan mereka kan? Nah, kan? Apa yang kata Abu Bakar? Yang diwajibkan zaman Rasul, yang diperintahkan waktu ada Muhammad, ya kan? Wajib, saat ini juga wajib. Bayar zakat. Oh, Abu Bakar. Terus pengkhianat apa? Nabi-nabi palsu. Bukron, Sailam al-Azhar dan seterusnya itu kan dilawan. Allah apa itu bahasanya? Bukron ya. Gitu. Itu dilawan, dihancurin. Punya karakter. Saya yakin cara penyampaian Bapak Ibu beda-beda, adik-adik beda-beda. Ada yang menggunakan fasilitas gini jadi dai kan? Jadi dai harus ngomong. Yes, kalau punya mulut ada suara. Tapi bagian tidak punya suara, dia keterbatasan, gagap dan seterusnya. Apa dia tidak bisa jadi dai? Bisa. Dengan apa? Hah? Dengan perbuatan, dengan TULISAN, tulisan. Ya kan? Banyak kan? Banyak. Nah, maka yang perlu kita sadari adalah yang kedua, pertama tadi totalitas, yang kedua apa? Kita semua punya kelebihan. Maka apa yang ada dalam diri kita itu, dalam diri seorang dai itu semuanya adalah inspirasi. Kelebihan seorang dai adalah inspirasi. Ya kan? Berarti apa? Kekuatan dia atau bahasa lambungnya itu potensi. Nah, potensi dia itulah inspirasi bagi orang lain. Ya kan? Ada yang dai itu keluarganya jadi inspirasi. Benar kan? Wah, lihat bapak itu, lihat ustadz itu, anak-anaknya masya Allah, kehidupannya sederhana, tapi anaknya dia jadi dokter. Ada yang kesini, ya Allah, keberkahan. Inspirasi kan? Orang melihat wajahnya, kebayang pendidikan terhadap anaknya. Ya kan? Waalaikumsalam, masuk. Ada kan yang para dai itu keharmonisan dalam rumah tangganya. Ya kan? Dia keharmonisan dalam rumah tangganya, punya kemampuan, mohon maaf, istilahnya penghasilan dia besar, usaha dia banyak, gitu kan? Fisiknya bagus dan seterusnya. Ya, khususnya para dai ditawarin poligami dengan orang lain, dengan ustadznya dan segala macam. Apa jawaban dia? Saya bahagia dengan satu istri. Masya Allah, inspirasi enggak? Inspirasi. Ada yang apa? Dengan aktivitasnya yang begitu padat. Ya kan? Aktivitas yang begitu padat, ngisi di sini,
ngisi di situ, ngisi di situ. Oh, ada seterusnya, nggak kenal capek. Ada nggak yang begitu? Ada. Saya punya guru tuh, sekarang anggota DPD. Itu hampir nggak kelawan itu masalah fisik. Satu hari bisa sekian titik, belasan titik dia datangi fisiknya. Bahkan ada itu namanya orang dari Malang itu, Coach Fahmi namanya, mohon maaf, istri dia 3, ya kan? Dia terkenal fisiknya bagus. Waktu ngikut Ustadz ini, mau saya sebut saja Abdul Hakim namanya, kewalahan dia, pas di depan saya ngomongnya. Ini nggak bisa kelawan ini, secara fisik. Inspirasi nggak? Inspirasi. Gitu. Ada yang hafalannya banyak, ya kan? Gitu. Tilawahnya bagus. Inspirasi nggak, Bapak Ibu? Inspirasi. Jadi adik-adik bisa nggak jadi inspirasi buat orang lain? Sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Nah, sekarang tugas kita, tugas kita adalah tanya pada diri kita masing-masing. Kita pengen dikenal sebagai apa? Coba sih kasih waktu 1 menit. Sebenarnya apa, Pak? Person. Jangan ngomong saya kasih jeruk. Ini pas bener. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal pilkada di sini cuma 2 kan? Oke, Adis. Yang mau angkat tangan siapa? Pengen dikenal sebagai apa ketika kita meninggal nanti? Bahasanya udah meninggal. Enggak usah meninggal lah. Nanti ketika kita pengen dikenal sebagai apa kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ibu ada yang mau ngomong, Bu? Orang yang baik. Luar biasa. Saya sering pernah nanya, saya marahin anak itu. Apa cita-citamu? Berguna bagi bangsa dan negara. Setiap orang saya bilang berguna bagi nusa dan bangsa. Contoh, maling berguna. Berguna saya bilang. Bingung kan ya? Kenapa? Gak ada polisi nanti. Gak ada jalan. Jalan baik penting itu. Mantap. Tapi pengen dikenal selain sebagai orang baik, dikenal sebagai apa? Misalnya, kalau baik itu kan, misalnya semua orang pasti dokter pasti baik ya nanti kalau dia. Misalnya gini, saya pengen dikenal sebagai dai yang dermawan, sering bagi-bagi. Ya kan? Saya pengen dikenal sebagai dai yang hafal Quran 30 juz 500 hadis. Bisa nyebutin nomor berapa, halaman berapa. Oh, pojok kanan atas, halaman sekian, baris sekian. Nah, itu lebih spesifik. Karena para sahabat juga sangat spesifik. Mus'ab bin Umair itu keahliannya apa? Lobby, kalau dia ngomong orang langsung kepincut. Bayangin tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh di Madinah waktu itu tersempurna dengan dia waktu dia berbicara. Oke, adik-adik pengen dikenal sebagai adik, angkat tangan. Maaf ya, Bu. Baru ngasih jeruk. Bisa ini, bisa obat ngantuk. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu. Kita sampai jam 5, tenang aja. Saya nyampe rumah aja paling jam 5. Ada program tadi. Ngomong katanya. Ah, siapa? Jilbab coklat, ya. Siapa namanya? Rohmah. Mau dikenal sebagai apa kamu ketika udah besar nanti? Dai yang politikus? Oh enggak. Guru yang profesional. Guru yang profesional di bidang apanya? Oh, sekolah agama ya, berarti Masya Allah, amin, kita aminkanlah. Amin. Berarti dari sekarang Al-Qur'annya dibenerin. Udah berapa juz hafalannya? Ah, maksudnya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Maksud saya di ini. Nanti insya Allah, nanti kalau di sini udah ada yang jadi bupati, ya kan?
Atau nanti ketika saya jadi presiden, jadi tahun berapa nih Pak, presiden buat sekolah bisa lagu. Nah gitu ya, tetap semangat. Dioper guys satu. Nah, maaf kalah yuk. Nah lumayan. Ada lagi ibu-ibu? Pengen dikenal sebagai apa ibu-ibu dulu ya? Ladies first. Iya bu. Mic nggak bisa ke sana ya, langsung ibu dulu. Ya. Kalau di rumah saya merasa bercita supaya jadi seorang ibu yang menghantarkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah. Volumenya kecil, besar. Volumenya kecil. Ya. Ya, kalau untuk di rumah saya ingin dikenang untuk anak-anak dan keluarga. Saya menjadi seorang ibu atau tokoh yang menghantarkan anak-anaknya untuk menuju ketaatan kepada Allah. Begitu juga di sekolah, menjadi guru yang selalu dirindukan murid. Iya, luar biasa. Beri aplaus dong. Tapi di rumah dirindukan suami ya bu? Ya Pak ya. Oh, mana suaminya? Bapak ngomong Pak. Bapak pengen dikenal sebagai apa Pak? Kalau enggak saya ambil lagi jeruknya kalau enggak. Ya yang pasti sama tujuannya dengan tadi yang disampaikan oleh istri, pengen dikenal jadi ayah yang baik di dalam keluarga dan jadi motivasi dan inspirasi buat anak-anak. Oh luar biasa. Beri aplaus Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Haris Makmun. Aris Makmun. Nanti Pak pegang dulu Pak. Usia pernikahan berapa Pak? 29 tahun. Istri yang penuh. Lagi ditemukan anak. Oh, masih. Cucu udah berapa Pak? Alhamdulillah belum. Belum. Anak? 5. 5 sama kita Pak. Tos Pak. Anak 5. Aktivitas Pak? Kadang di tani. Oh alhamdulillah. Kalau tani itu 5 hektar ya lumayan lah Pak. Kalah kayaknya. Sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Obsesinya gitu ya Pak. Bagus ya. Itu udah luar biasa Pak. Inspirasi buat anak-anak kita itu sudah luar biasa. Itu seminim-minimnya. Gitu ya. Terima kasih Pak Makmun, manggilnya Aris ya? Haris. Pak Aris. Makasih Pak. Thank you, I love you. Saya kasih ini dulu ya Pak. Pak, makan jeruknya sambil bayangin istri ya Pak? Biar tambah manis. Ya biar tambah manis katanya Bu. Hah? Udah. Jeruknya kan? Oh masih tambah lagi nanti nggak ada. Masih ada Pak. Yang lain Bapak-bapak? Saya. Ya silakan Pak. Siapin jeruknya dulu. Tapi tergantung kalau cuma dikip satu kata ya nggak dapat. Insya Allah ini ada 3 kata. Ya. Yang pertama, ingin punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ingin punya amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Yang ketiga, ingin punya anak yang soleh dan soleh. Oh luar biasa. Jeruknya satu aja ya Pak. Kita 3 tadi. Makasih Pak. Oke. Itu ya kita punya. Pengen dikenal apa, itu yang jadi karakter kita. Tapi bagusnya Bapak Ibu membuat yang begitu itu dispesifik. Ini harus dilatih kita. Contoh kita sebagai dai. Ini berbicaranya sebagai dai ya. Kita mau dai yang model apa? Zainuddin MZ, ya kan? Zainuddin MZ itu terkenal dengan apanya? Retorikanya. Hah? Dai sejuta umat. Dai sejuta umat itu apanya yang bisa kita ambil? Kan itu istilahnya karena menggambarkan kehebatan dia itu. Retorikanya keren. Kemana-mana serius, gitu kan? Gitu. Itu Zainuddin. Siapa lagi? Dasat Latif misalnya. Nah, Dasat Latif apa Bapak Ibu? Hah? Beleng-beleng. Ya kan? Dia ceplos-ceplos saja kan? Asik orangnya kan? Coba yang kita harus punya apa sebelum kita jadi inspirasi, pasti ada yang menginspirasi kita. Benar? Tapi sebelum itu kita harus mau dikenal apa. Tapi kalau belum ketemu, cari inspirasi menginspirasi kita, itu yang ketiga.
Apa yang menginspirasi siapa? Nah, saya tanya ibu-ibu, Mbak, siapa yang menginspirasi? Dari dai itu nggak ada yang ceramah ya. Misalnya siapa, Kokolim kan bagus tuh, ya, mantan judi online, pernah judi online kan? Karena surveinya 15% itu anak-anak di bawah 10 tahun atau apa gitu. Serem benar. Udah judi online 3.000. Nah, perlu diperhatiin itu. Jajannya uminya dari sini? Nggak ada ya. Jadi jangan ikut judi online ya. Enggak. Nunjuknya ke dia, waduh saya tertuduh katanya enggak. Nah, siapa yang menginspirasi kita? Bapak-bapak, siapa yang menginspirasi, Pak? Kalau kita jadi dai, kalau kita spesifikkan lagi dai itu sebagai penceramah, maka kita spesifikkan lagi siapa yang menginspirasi kita. Gus Baha ada? Alif Quran tuh. Ya, Ustaz Septri nggak apa-apa, berarti dia udah menginspirasi, kan luar biasa. Ibu siapa Bu yang menginspirasi dai? Wah, Aldi Hidayat. Oh, luar biasa. Habib Ali Drus. Ustazah Halimah. Ya, oh, luar biasa. Apalagi? Ibu-ibu biasanya ada buah tadi ya, Adi Hidayat yang kalau tok kemana-mana kan, runut dalilnya kan, karena hafalan dia 33 apa sih? Enggak ya, 30. Tapi tajam dan terpercaya ya. Waktu itu dia ngebagi Al-Quran 5.000 apa? Saya ketinggalan, keponakan saya dapat ya, alhamdulillah. Dibaca Bu? Alhamdulillah. Tapi ada metodenya sendiri deh ya. Nah itu harus masuk ke lingkaran beliau itu. Ada lagi yang menginspirasi? Bapak Ibu ada? Siapa yang adik-adik? Siapa inspirasinya? Ria Ricis? Ada Bapak siapa Pak? Oh, apa? Reza. Siapa nama panjangnya? Nah, Reza Syafiq bahasa lama. Oh, sering nonton YouTube-nya ya Pak? Apa Pak kelebihan yang bisa diambil dari beliau Pak? Selain jenggotnya. Bapak nggak ada jenggot. Intinya tegas sama ya sesuai dengan ukuran dan hadis yang apa yang dijabat. Ya. Wah luar biasa ya, alhamdulillah. Ada lagi selain yang kita sebutin tadi? Syekh Ali Jabir almarhum ya. Wah, kenapa Bu? Dia menginspirasi. Selalu menyemangati. Gitu ya. Jadi harus lebih spesifik kita. Ada yang spesifik itu apa ya? Jamaah. Oh, jamaah. Nah, itu bagus. Fansnya banyak. Karena setiap orang itu pasti punya pengikut. Jangankan sekelas dai, Gufron. Mama Gufron. Ya kan? Ada pengikutnya? Ada. Banyak, bukan ada. Kalau gini cepat, Ustaz Setri ini mau di pesawat ini dia mau buat sendiri bisa. Jangan tapi sedang. Jangan susah. Yang ikut saya bisa masuk surga, bayar 10 juta. Oh banyak. Di Kemiling Bapak Ibu, dekat pasar Tani itu ada yang kecelik itu. Yang kecelik siapa yang dibohongin itu? Para pejabat. Itu nyumbang sapi uang puluhan juta, ada ratusan juta. Mohon maaf sampai istrinya diserahin. Gila nggak? Disebut apa? Kiai. Kalau saya memang kiai bawaan lahir. Kiai. Tapi jangan takut. Setiap kekhasan kita pasti kita ada yang menyukai gaya kita. Bisa dipastikan itu. Dan pasti dipastikan juga ada yang tidak menyukai. Wajar itu. Gitu. Nah, sekarang kita sebagai dai khususnya kita sebagai, kalau kita spesifikkan lagi sebagai penceramah, mau seperti apa? Mau kedalaman ilmunya, berarti kenapa kajiannya dia mengkaji sedikit tapi dalam banget. Contohnya siapa? Gus Baha, Baudin, fikih Al-Qurannya kan, ngebahas apa? Dalam banget kan? Dalilnya yang banyak Ustaz Adi Hidayat tuh. Shot. Oke, kita belum apa-apa udah. Ya kan? Ampun gitu kan? Felix aja pusing kan? Ya kan? Wah, dia ngerusak pasaran Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat ya kan? Ya. Karena dia dalilnya banyak bener kan? Dia yang biasa apa namanya berintelika segala. Nah itu punya Felix ya? Mantap.
Gitu. Nah ya, Bapak Ibu, cari yang ketiga itu siapa yang menginspirasi kita, itu perlu diperhatikan. Kalau dia terlalu jauh, cari orang-orang di sekitar kita yang menginspirasi. Harus kiai? Kita. Siapa yang bisa menginspirasi kita? Tukang bakso. Ya kan? Siapa lagi? Orang-orang yang nyari dong. Para pengemis. Bukan ngemisnya yang kita jadi inspirasi. Semangat dulu. Tapi apa? Dia yang tidak punya skill aja, skill satu-satunya adalah tahan malu, dia bisa hidup. Apalagi kita yang insya Allah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak ini jadi dai? Tetap semangat apa mundur kita jadi dai? Tetap semangat. Jadi sekali lagi, kembali lagi Bapak Ibu, apa yang pengen kita munculkan dalam diri kita ini? Yang mau kita hidup totalitas tadi, kita kan hanya punya karakter. Apa yang mau kita hidupin dari suara kita? Ustadz anak muda, siapa namanya? Yang suaranya kayak cewek, yang kalau pengajian anak mudanya rame? Dari Hanan Ataki. Seneng kan? Bahas cinta terus kan? Spesialis masalah cinta. Banyak pengikutnya? Banyak. Ikut pengajiannya bayar berapa? Ratusan ribu. Rame gak yang ikut? Rame. Tempatnya di mana? Di hotel. Dingin kayak gini lah suasananya. Gitu. Luar biasa kan, rame. Dia punya kekhasan. Tuh, luar biasa. Siapa? ISK. Ari Ginanjar. Keren gak dia? Oh, apa namanya, multimedianya kan, itu pemanfaatan teknologi. Ada yang pernah ikut training ISK? Belum? Totalitas banget ya. Bayarnya berapa itu? Jutaan. Apalagi nyampe di menara itunya kan. Tapi bagus banget. Saya lihat murid-murid dia juga bagus tuh modelnya. Gitu kan? Jadi sekali lagi saya tanya, kita pengen seperti apa nih? Kalau belum ada jawaban, berarti kita belum menentukan positioning kita di mana. Kenapa saya kasih contoh ini? Contohnya ini. Apa Bilal jago dia orasi? Bilal? Allahu Akbar, Bilal gitu kan? Ditimpa, enggak ceramah dia. Tapi dia bisa azan, spesifik. Itu yang saya sebut. Bilal spesifik banget. Apa? Azan. Ibadahnya apa dia selain azan? Salat sunnah? Yang terompahnya sudah di surga. Spesifik banget. Karena bisa dipastikan tidak ada kita yang bisa melaksanakan seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita harus punya karakter, atau kalau dalam sisi amalan, punya amalan andalan itu. Amalan unggulan. Apa yang kita senyum dengan saudara? Saya sering sampaikan, kita jangan melaksanakan sunnah menginjak sunnah-sunnah yang lain. Contoh, jenggot sunnah nggak? Sunnah. Senyum? Sunnah. Pakai jenggot nggak bisa senyum. Ya kan? Berarti apa? Dia mengamalkan sunnah satu sunnah, tapi menginjak-injak sunnah yang lain. Atau apa? Kasihan yang nggak punya jenggot. Ya kan? Gitu, dan seterusnya. Wah, bahasan fikih nggak berat ya. Tapi ingat, yang pertama tadi apa? Totalitas. Yang kedua, spesifikasi atau karakter lah punya. Yang ketiga, cari inspirasi. Coba lihat. Ini berikutnya. Ya. Tokoh-tokoh ya. Adik-adik lagi saya tanya. Ini apa deh? Kenal nggak? Tommy. Bung Tomo ya. Apa khas Bung Tomo? Orator. Oh, orator ulung. Santri coy. Allah. Dan itu juga dia. Ini uang seribuan. Pak Agas ya. Oh, Pak Agas nih kok. Pak Agas kamu nanti. Ayo Pak Agas nanti saya bilang. Pak Timura, di buku menemukan sejarah karya Ahmad Mansur Negara, dia ini Muslim. Ya, Muslim. Matulesi ya.
Nih, yang hafal banyak bahasa nih. Kalau di bukunya saya baca di biografi beliau. Agus Salim kayak Agus Salim. Agus Salim. Ini sampai 15 bahasa. 15 bahasa dunia. Diplomat. Keren kan? Dia bahasanya itu keren banget ya. Dia pakai apa namanya? Makanya anak-anak itu perlu ngapal majas, segala macam itu penting memperkaya bahasa kita. Karena dia waktu dia suatu saat dia pidato, kan dia jenggotan tuh. MBI. Ya di mbe gitu kan. Ini yang cukup terkenal dalam pembahasan. Apa jawaban dia? Cukup menarik, bagus. Satu kali. Apa jawaban dia? Perasaan saya di sini ngomong dengan manusia kalau ada mbe di dalam. Menarik kan? Cerdasan yang luar biasa. Ini Soekarno aja ngeri-ngeri sedap dengan dia. Ya kan? Kemampuan bahasa dia dulu. Wah, luar biasa lah kalau baca biografinya kayaknya menarik-menarik nih. Ya, harus banyak baca. Siapa? Imam Bonjol. punya karakter kan? Mirip-mirip ya? Ya, setengah saudara nggak usah ribut. Ini sama? Ya, ekonomi kan? Koperasi. Sistem ekonomi Indonesia juga keren tuh koperasi. Ya, punya karakter dai nggak mereka ini? Dai, tapi dai ekonomi pak. Punya kan kekhasannya? Ini perang tercepat di Ponorogo 1825 sampai 1830 pada maghrib. Cuma 5 menit. 1825 ke 1830. Ya, perangnya 5 tahun. Kalau bahasa kita 5 menit. Era Kartini. Kajian. Kalau saya baca biografinya ada ketidaksetujuan saya dengan era Kartini. Ya, gimana dia sering berkirim surat dengan Senok Kargorannya. Dia punya kakak namanya Sastro Kartono. Saya punya biografinya. Sastro Kartono itu punya hampir sama dengan Agus Salim. Ya kan, punya keahlian beberapa bahasa. Oh, dia terus terakhirnya ketika dia perjalanan itu jadi tabib. Tabib tukang obat, yang ngobatin gitu. Tabib lah ya. Kalau dokter kan harus sekolah gitu, tapi dia jadi tabib. Itu Sastro Kartono. Dibedah di situ bahwa masalah Kartini nih, masalah Kartini, penentangan dia terhadap orang tuanya dan seterusnya, termasuk dia sering berkirim surat dengan saudaranya. Nah, itu ya, tapi kan kenapa dia jadi itu ya, bisa jadi ini juga inspirasi juga. Kenapa inspirasinya? Contoh gini, ada satu peristiwa kita ngebantu orang misalnya, ya kan, atau kita membangun SDIT inilah, ya kan. Saya misalnya dengan Pak Dede ya, misalnya saya bangun ini Pak, dengan Bapak lah ya, 50-50 lah saham kita, misal 50-50. Tapi yang sering kemana-mana itu Pak Dede. Sekolah itu punya saya, nggak pernah ikut saya Pak. Sekolah ini punya saya, Dede. Kemana lagi Bapak? Terus waktu saya datang ke daerah, saya bilang, saya punya sekolahan namanya SDIT Asmaul Husna. Bukannya punya Pak Dede. Ya kan gitu. Itu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini, para dai itu kan malu-malu ya, menyebut dirinya, ya. Atau sering saya bandingin adik-adik, kalau orang, mohon maaf, pernah ke gereja nggak adik-adik? Enggak ya, bagus berarti. Benar. Bawa kitabnya gini kan? Ya, saya lihat ya, pakaiannya bagus-bagus kan? Tapi ya, sepatunya dimasukin ya ke dalam tempat ininya, ibadahnya ya. Masuk. Masuk. Kita bawa Quran, nyumput kan? Padahal kita dulu suruh bawa Quran itu dengan guru itu gitu. Kalau nggak di sini, di dada kita. Tapi ada anak-anak muda sudah mulai mengalami penurunan, malu kalau bawa Quran. Makanya Qurannya di HP-nya, nggak salah juga. Tapi apa yang bisa menginspirasi kita? Mereka itu apa? Tertib, rapi, gitu kan? Luar biasa. Masjidnya? Masjidnya lagi. Tempat ibadahnya? Rapi. Walaupun tertibnya agak susah juga. Kalau kita kan cukup baris. Tapi inspirasinya ada di situ. Khususnya, mohon maaf, kita di masjid-masjid kampung ya. Karpet udah sekian tahun,
Habis sujud itu pilek semua. Itu di kampung saya. Kalau di sini mah enggak jauh beda kan. Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Jadi perlu kita melakukan hal-hal tadi, bagaimana kita mencari orang yang menginspirasi. Nah, terus yang keempat, ini juga penting. Kalau kata guru-guru kita itu, ahli manajemen, motivator, segala macam itu nyampein, kalau kita pengen sukses jadi pengusaha, bergaullah dengan para pengusaha. Kalau kita pengen sukses jadi politisi, sering-seringlah kita bergaul dengan para politisi. Gitu. Kalau kita pengen jadi sukses jadi petani sukses, gaullah dengan para petani, khususnya petani sukses gitu. Maksudnya gimana? Yes, pilih teman. Makanya anjuran dari siapa? Tombo hati itu 5 perkorone, ya kan? Salah satunya kumpul kalau teman. Kalau kata bahasa kitanya itu, kalau kita teman dengan tukang minyak wangi, walaupun nggak dapat minyaknya, dapat wanginya. Tapi kalau kita dekat dengan tukang pandai besi, nggak dapat apinya, tapi kena panasnya. Maka apa? Perlu nih diwadahi para dai itu. Maka perlu wadah. Maka berorganisasi itu bukan sekedar menunjukkan organisasinya saja, tapi bagaimana memanage yang ada ini supaya potensinya keluar. Gitu. Yang suka di media sosial, adik-adik, mulailah. Ustadz Abdul Somad itu bisa melejit langsung. Itu salah satunya pengaruh media sosial. Selain keilmuan dia yang luar biasa, tapi didukung oleh media sosial. Bayangin kalau Ustadz Narto ini kan tiap hari di media sosial, adik-adik kerjanya mulai didukung, terus dibawa ke masjid-masjid langsung. Ustadz Maulana itu dari mana? Sekarang tinggal di Jakarta. Ya, dari mana sih? Dari Makassar, Sulawesi. Ditarik ke Jakarta. Apakah sekarang harus ke Jakarta kita supaya jadi terkenal? Tahu Mas Iyun? Kenal Iyun? Oh iya. Tahu Iyun? Yang tukang sapi itu? Oh iya. Hah? Sobat Ngarit? Tahu nggak ada Sobat Ngarit? Nggak tahu ya? Ya, itu kerjaannya kan ya ngarit konten, ya kan, dikontenin dan seterusnya. Jadi dia terkenal, jadi luar biasa dia. Nah, Sobat Ngarit, saya sering gini sampai ke murid-murid saya. Ada murid saya itu yang ketika ada sekian belas menit itu pelajaran udah habis, saya kasih kebebasan, kau istirahat dulu. Saya kasih kebebasan. Mereka itu konten Kodam. Dia punya akun sendiri. Saya lihat, wah anak-anak ini canggih, anak-anak sekarang ya. HP beberapa dikumpulin, ada yang nyoret, kumpul mereka beberapa, ada akunnya. Baru 5 menit kok udah 200 orang yang nonton. Tulis Denny dengan Donald, cocok. Teman-teman yang lain, terima kasih. Gitu udah hadir, terima kasih. Keren saya semua. Artinya apa? Orang-orang yang nggak bawa nilai kebaikan aja begitu pede, ya kan? Menyampaikan misi dia itu pede. Lah adik-adik yang luar biasa ini, kenapa kita nggak pede jadi seorang muslim kan? Seorang dai gitu. Nah maka apa? Kumpul karawang soleh. Acara-acara begini harus sering, bahkan namanya sekolah, jangan sekolah pertama dan terakhir nih September. Naik kelas. Sekolah dai IKADI pertama dan terakhir tanggal 26. Wah, nggak seru. Jadi apa? Sekolah pertama dan seterusnya. Bahkan kalau perlu nanti ada kajian tersendiri kan? Ya kan, kajian fikihnya dan siapa gitu kan? Dan seterusnya itu termasuk masalah public speaking, ya kan? Dan seterusnya ada juga.
Gitu. Nyampe sini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa? Lanjut, satu lagi Pak. Nah, kita lihat. Ini kan spesifik, orang langka ini. Ini baru 8 di Indonesia yang bisa jadi begini nih. Ya kan? Ya. Baru 8 orang. Baru 8 orang. Maaf Pak Prabowo ya, sudah bermaksud. Kebetulan saya buat ini sebelum Pak Prabowo dilantik. Gitu. Luar biasa Pak ini. Soekarno retorikanya, walaupun kalau baca di beberapa ini dia ngeri-ngeri sedap kontroversi. Soeharto juga dibaik kelebihan pasti ada kekurangan dan seterusnya. Tapi spesifik nggak ini mereka ini? Spesifik. Kalian ya spesifik. Soekarno terkenal dengan orasinya yang berapi-api, ya kan? Soeharto dengan kelemah lembutannya, tapi di belakangnya garang, ya kan? Habibie luar biasa, demokrasi, ya kan? Ada Gus Dur, ya, gitu aja korepot, tapi kecerdasannya luar biasa dia. Di tengah cacat dia yang itu, dulunya kan orang cerdas ya. Tapi Allah kasih ujian, tapi kan luar biasa. Pecintanya juga, wah, fans beratnya juga SBY, gitu juga Jokowi, Mbak Mega, satu-satunya presiden wanita di kita kan. Saya kakak beradik dan Mbak Mega, beda bapak lain mah aja. Oke, Bapak Ibu, nyampe sini dulu. Sudah kegambar belum? Gimana kita ini supaya kita ini bisa dikenal sebagai apa? Karena ini penting. Keluaran materi sekolah pada hari ini justru menggambarkan kita ini pengen dikenal sebagai sosok apa? Gitu. Karena sejarah mencatat kita cuma Rasul yang sempurna itu dari semua sisi. Nah, tinggal kita sekarang mengambil sisi mana yang tidak diambil oleh orang lain. Gitu. Kalau jadi guru yang seperti apa? Gitu. Mau ngambil sisi mananya kita? Kalau jadi dokter, ada yang mau jadi dokter? Nggak ada, pasien mau. Udah BPJS sudah terdaftar. Jangan ya, BPJS itu harapannya tidak kita gunakan untuk sedekah aja. Gimana? Sampai sini Bapak Ibu sebelum kita berdalam lagi. Baru jam berapa sekarang? Masih jam 3 ya? 2 jam lagi berarti. Oh, ya. Sampai sini dulu ya. Jadi apa yang bisa diambil hari ini selain jeruk tadi? Inspirasi. Kita semua adalah inspirasi Bapak Ibu. Jangan menganggap kita nggak punya apa-apa. Itu satu kebodohan dan kita meremehkan diri kita sendiri. Ingat, setiap kita punya kelebihan dan itulah inspirasi buat orang lain. Hanya saja kebanyakan kita tidak mengenal siapa diri kita. Maka ini ada ininya sendiri Ustaz Setri. Bagaimana kita mengenal diri kita. Nah, siapa kita? Ya nggak tahu. Gitu ya. Maka perlu tadi, kalau kita udah mengenal diri kita, maka totalitaslah dalam mengembangkan diri kita. Kenal Helpi Tiana Rosa? Orang-orang dulu kenal tuh. Ini Habibur Rahman El-Shirazi. Kenal? Adik-adik tahu ayat-ayat cinta? Ya. Pernah nonton? Nah, itu kan spesifik LCMA, tapi spesifikasinya apa dia? Sastra. Keren tulisannya. Sampai yang di Lampung aja, saya udah punya semua novel dia itu. Yang di Lampung ini, yang cerita Lampung Barat tuh, pada pesantren juga, lupa saya. Itu bagus banget tuh novelnya tuh, keren. Dia spesifik di situ. Maka sudah spesifik itu totalitas kita. Yang kemudian yang kedua sudah, kalau udah totalitas itu kan berarti kita harus tahu spesifik kita di mana. Passion apalah, potensinya atau di mana kelebihannya. Yang ketiga apa? Kita harus nyari inspirasi, salah satunya dari tokoh. Kalau enggak dari apa Bapak Ibu? Bacaan. Mau melihat karakter kita, lihatlah dari bacaannya. Kalau bacaannya bacaan komik yang aneh-aneh, papa mama apa pupu papa itu. Misalnya kayak begitu ya jadinya gitu kan, misalnya ini gitu dan seterusnya. Apa yang kita baca sejarah Nabi, sahabat para sahabat, itulah yang membentuk diri kita. Ya. Nah, TikTok. Nah, saran saya TikTok hati-hati, jangan kelamaan. Karena
TikTok itu tidak membentuk pola belajar kita, karena dia mengacaukan otak kita. Kenapa mengacaukan? Karena informasinya tidak terstruktur. Satu kita goyang-goyang, satu nyanyi, sedih, masak-masak. Nah, 1 jam itu bisa 50-an kali ya video pendek. Ada yang diingat? Oh, ada yang TikToker. Tapi kalau kita belajar, itu kan terstruktur. Walaupun capek, kita terstruktur. Belajar matematika atau belajar fikih, belajar apapun, olahraga termasuk di dalamnya, kita terstruktur. Mana pembuka, mana inti, mana penutup. Nah, itu yang disebut belajar. Tapi kalau di TikTok nggak belajar kita. Atau deh. Maka tapi kalau di TikTok bisa belajar dengan apa? Kalau itu kita buat struktur. Nyari gimana, mana itu Pak nge-gym tadi? Cara nge-gym yang bagus, mulai dari mana dulu, pemanasannya seperti apa, ditutup dengan apa. Maka saran saya para asatid juga, para ustadz, para dai itu harus ada di tempat-tempat gym. Yang tempat gym gini-gini semua. Dosa kita. Dai juga harus gini nih, ya. Lapangan-lapangan, sini ada lapangan gede nggak? Ada. Harusnya para dai yang ngisi lapangan itu. Udah bagus. Nah, itu infrastruktur. Nanti si pemain-pemain bola itu para dai. Jadi orang kaget, ini di musola ketemu dia. Di pasar ada dia. Ya kan? Di lapangan ada dia. Di tempat nge-gym ada dia. Besok saya jadi murid Bapak aja. Gitu kan? Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam, mudah-mudahan sekali lagi kita bertemu di Makmul di gelombang yang sama, insya Allah. Saya lihat Bapak sudah punya karakter masing-masing ya. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.